137 meter panjangnya, 23 meter lebarnya, dan memiliki 3 tingkat. Alkitab mencatat ukurannya, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara membangunnya. Tidak ada petunjuk bagaimana menebang pohon sebesar gedung, memindahkan kayu seberat ton tanpa alat berat, atau menyambung papan tanpa paku besi. Nuh hanya menerima perintah, bangunlah sebuah bahtera, tanpa panduan, tanpa pengalaman, hanya iman. Selama puluhan tahun, ia dan anak-anaknya bangun setiap pagi untuk melanjutkan pekerjaan yang tampak mustahil. Sementara tetangga menertawakan mereka, membangun kapal raksasa di daratan, bukan di sungai atau di laut. Langkah pertama bahkan bukan memotong kayu, tapi mencari tempat yang tepat. Tanah datar, kuat, luas, dekat hutan untuk bahan, dekat air untuk minum, tapi tidak terlalu dekat agar banjir tak mengganggu. Mereka membersihkan batu, mencabut akar, meratakan tanah, menggali parit agar air hujan tak mengubah area kerja jadi lumpur. Semua dilakukan dengan tangan, keringat, dan waktu. Dan saat orang-orang menganggapnya gila, Nuh tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Ia sedang membangun untuk dunia yang akan segera tenggelam. Menebang pohon raksasa dengan kapak perunggu bukan seperti memotong kayu bakar. Perunggu cepat tumpul, jadi Noah dan anak-anaknya harus memukul berulang kali di titik yang sama. 2 orang mungkin bekerja bergantian dari sisi berbeda agar ritmenya terjaga. Ketika pohon mulai miring, bagian paling berbahaya pun tiba, arah jatuhnya harus dikendalikan. Pohon setinggi 20 meter bisa menimpa siapapun atau rusak bila jatuh salah arah. Karena itu mereka mungkin membuat sayatan panduan dan menarik dengan tali agar jatuh ke arah yang aman. Namun setelah pohon tumbang, tantangan berikutnya muncul, memindahkan batang sebesar bus tanpa roda atau alat berat. Mereka mungkin menggunakan teknik kuno seperti bangsa Mesir, menaruh batang di atas rol kayu kecil dan menarik dengan tali, memindahkan rol ke depan terus-menerus. Pekerjaan ini lambat, berat, dan berbahaya, apalagi di medan berbatu atau miring. Sebelum memindahkan batang, Nuh mungkin harus meratakan tanah, membuat jalan, dan menyingkirkan batu besar. Pekerjaan berhari-hari hanya untuk bisa mengangkut kayu. Dengan hanya 4 orang, Nuh dan 3 anaknya, tenaga itu jelas kurang. Mungkin mereka menyewa orang sekitar yang tidak peduli alasan di balik proyek aneh itu. Setiap batang kayu yang tiba di lokasi adalah hasil kerja keras, tangan lecet, dan risiko cedera. Setelah kayu ditebang dan dijemur, Nuh mulai membangun bagian paling penting, struktur utama kapal. Langkah pertama adalah membuat tulang punggung sepanjang sekitar 137 meter, jauh melebihi ukuran satu pohon manapun. Maka ia harus menyambung beberapa balok besar dengan presisi tinggi menggunakan pasak kayu keras. Setelah itu dibuat rangka melengkung di sisi-sisi kapal, dibentuk dengan memanaskan kayu menggunakan uap agar bisa dibengkokkan tanpa patah. Pembangunan bahtera bukan hanya proyek iman, tapi juga keajaiban teknik, kerja keras, dan ketekunan tanpa henti. Satu tulang rusuk retak saja bisa berarti berminggu-minggu pekerjaan hilang. Bayangkan skala pekerjaan Nuh. Puluhan rusuk kayu raksasa harus dipasang dengan jarak dan sudut sempurna. Sedikit kesalahan saja bisa membuat seluruh struktur miring dan tidak stabil. Karena itu Nuh mungkin menggunakan tali pengukur, batu pemberat, dan sistem katrol, serta tuas sederhana yang ditarik banyak orang untuk mengangkat dan menyesuaikan setiap balok besar. Struktur dalamnya diperkuat dengan balok diagonal, membentuk segitiga, bentuk paling kuat secara geometris agar kapal tahan tekanan. Setelah rangka selesai, pekerjaan paling penting dimulai, menyegel seluruh arca agar tidak bocor. Tuhan memerintahkan, betumlah dari dalam dan dari luar. Betume, campuran resin panas dan lengket, dioleskan berlapis-lapis,
bagian luar dan dalam, karena air bisa merembes dari celah sekecil apapun. Pekerjaan ini berat dan berbahaya. Ruangan pengap, uap beracun, panas, kulit terbakar, dan butuh waktu berminggu-minggu hingga semua lapisan kering sempurna. Setiap sapuan betume adalah tindakan iman, karena hanya saat arca terapung nanti, mereka tahu apakah benar-benar kedap air. Setelah selesai, tantangan berikutnya adalah mengatur bagian dalam. Alkitab menyebut 3 tingkat dan kompartemen dari kata Ibrani kinin, berarti sarang-sarang kecil. Tujuannya jelas, mencegah kekacauan dan menjaga tiap jenis hewan tetap aman. Tapi membuat sekat-sekat itu juga rumit, harus kuat, namun tidak membebani struktur utama. Semua menunjukkan bahwa pembangunan arca bukan sekadar mujizat rohani, tetapi juga karya teknik luar biasa yang dikerjakan dengan iman dan ketekunan. Secara logis, hewan besar seperti gajah, badak, dan kuda Nil kemungkinan ditempatkan di lantai bawah agar titik berat rendah dan bahtera tetap seimbang. Hewan sedang seperti singa dan beruang di lantai tengah, dan burung serta hewan kecil di lantai atas. Masalah besar lainnya adalah limbah. Ribuan hewan pasti menghasilkan banyak kotoran setiap hari. Tanpa sistem pembuangan, bahtera bisa menjadi tempat beracun penuh penyakit. Karena itu, mungkin ada saluran miring dan celah di lantai untuk mengalirkan cairan keluar, serta ventilasi samping untuk sirkulasi udara. Bukan hanya jendela di atas seperti disebutkan dalam Alkitab. Untuk makanan, dibutuhkan ruang besar untuk menyimpan feno, biji-bijian dan buah kering selama setahun, tersusun rapi agar mudah diakses dan terlindung dari lembab. Bagian paling rumit adalah pintu, harus cukup besar untuk hewan besar seperti jerapah dan gajah, tetapi juga kuat agar tidak melemahkan struktur dinding. Karena itu, ditempatkan di sisi bahtera, bukan di depan atau belakang, dengan rangka kayu tebal dan penguat ekstra. Alkitab menyebut bahwa Tuhanlah yang menutup pintu, artinya Nuh hanya menyiapkan strukturnya. Namun, pasti ada lapisan betumen dan serat alami di tepi pintu sebagai penyekat air. Pintu besar itu mungkin menggunakan poros kayu vertikal sebagai engsel agar bisa berputar walau berat. Singkatnya, bahtera Nuh bukan sekadar kapal kayu besar, tapi rancangan yang sangat cerdas dengan sistem keseimbangan, ventilasi, pembuangan, dan penyegelan yang teliti. Ketika pintu bahtera akhirnya terpasang dan diuji, pembangunan itu selesai. Puluhan tahun kerja, ribuan jam, dan gunungan kayu berubah menjadi kapal raksasa di tanah kering, jauh dari laut. Noah hanya bisa memeriksa sambungan, memastikan tak ada retakan, dan mendengar bunyi kayu di bawah tekanan, berharap semuanya kokoh. Lalu hal paling menakjubkan terjadi, hewan-hewan mulai datang sendiri, dua-dua dari segala arah. Singa berjalan di samping rusa, burung beterbangan menuju pintu, reptil merayap, semuanya menuju satu tempat seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun. Mereka masuk ke tempat masing-masing tanpa kebingungan. Ini bukan lagi proyek manusia, tapi karya ilahi. Setelah semua hewan masuk, Nuh dan keluarganya pun masuk. 8 orang semuanya. Lalu Tuhan menutup pintu. Pembangunan selesai, tapi ujian sejati baru dimulai. Bagaimana Nuh dan keluarganya bertahan di dalam bahtera selama air bah berlangsung. Saksikan video selanjutnya di link yang ada di komentar video ini.